Kasus pembunuhan berencana dan mutilasi yang dilakukan oleh Rohmat Tri Harsanto, 33 tahun atau Anto, kepada kekasihnya Uswatun Hasanah, 29 tahun atau Ana, di Jawa Timur sungguh keji dan mencabik rasa kemanusiaan. Bagaimana kronologinya dan apa pemicunya? Lalu bagaimana fenomena kasus sadis ini dipandang dari kacamata psikologis? Tersangka Anto ditangkap dan ditahan di Kepolisian Daerah Jawa Timur Senin 27 Januari 2025. Anto membunuh dan memutilasi Ana di Hotel Adi Surya Kediri Minggu 19 Januari. Setelah memutilasi Ana, Anto kemudian membuang potongan jenazah di 3 lokasi yakni Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek. Dari pengakuan kepada tim penyidik, Anto mengatakan membunuh kekasih yang diklaim sudah dinikahi siri itu karena cemburu, sakit hati, dan dendam. Keduanya diketahui telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun terakhir. Padahal Anto telah menikah dan memiliki anak kandung yang tinggal di Jombang. Sementara Ana adalah janda dengan 2 anak dari 2 kali perkawinan kandas. Menurut Anto, dirinya cemburu karena Ana pernah kedapatan menerima tamu seorang lelaki di indekos di Tulung Agung. Padahal kepada tetangga pemondokan, Anto mengklaim sebagai suami siri perempuan warga Garung Blitar tersebut. Korban juga diketahui pernah melabrak kediaman istri Anto di Jombang karena tidak terima, hanya dinikahi secara siri. Selain itu, Ana diklaim berkata kurang pantas tentang anak Anto yang membuatnya sakit hati dan dendam. Dari olah tempat kejadian perkara, sebelum terjadi pembunuhan, Anto dan Ana menginap di Hotel Adi Surya, Kota Kediri. Di dalam kamar, mereka juga sempat bertengkar hebat. Pertengkaran ini berujung pada tindakan Anto mencekik Ana, sehingga perempuan tersebut tewas. Karena diduga kebingungan menutupi bekas tindakan kejinya, Anto nekat berbuat lebih keji lagi, yakni melakukan mutilasi. Selesai membunuh Ana, Anto menghubungi kerabatnya yang berinisial MAM untuk diantar ke satu rumah di Tulung Agung. Dari sana, Anto membawa koper dan kantong plastik serta sempat mampir ke gerai retail untuk membeli pisau dan kembali ke hotel. Kepada tim penyidik, Anto mengklaim telah merencanakan pembunuhan itu karena sakit hati dan dendam. Kini tinggallah sesal yang diratapi Anto. Ia menghadapi jerat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara kurun waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Tindakan Anto memenuhi jerat pidana pelanggaran tentang pembunuhan berencana pasal 340, subsidiar pasal 338, dan pasal 351 KUHP. Lantas bagaimana penjelasan psikologis dari kasus mutilasi yang kerap terjadi ini? Guru Besar Psikologi Universitas Airlangga Suryanto memaparkan dalam diri manusia ada benteng psikologis yang terbangun dari nilai dan norma sosial, pendidikan, dan agama. Namun kekuatan benteng psikologis itu amat bergantung dari suasana batin dan kejiwaan seseorang. Bisa rapuh, bisa kukuh. Dari kasus Anto, seseorang bisa bertindak di luar batas kemanusiaan dengan membunuh karena dipicu masalah relasi sosial, antara lain cemburu, sakit hati, dan dendam. Dengan hubungan yang cukup lama, yakni 3 tahun dan status asmara yang tidak jelas, timbullah masalah bagi yang melakukannya. Tampaknya pelaku dan korban kerap bertengkar sehingga ada yang sampai merasa melewati batas kesabaran dan emosi. Kasus mutilasi tidak bisa dianggap sebelah mata. Data yang diolah dari pemerintahan Kompas menunjukkan sejak 1965 hingga 2024, terdapat total 207 kasus mutilasi. Kasus ini banyak terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara itu, Polda Jatim dan Kepolisian Resor Blitar berkomitmen memberikan pendampingan psikologis bagi keluarga Ana di Blitar. Namun Suryanto juga menyarankan pendampingan juga perlu diberikan kepada keluarga pelaku. Karena di era digital saat ini semua bisa terekspos informasi media dan memicu masalah yang dapat mengganggu kejiwaan. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Sudah tepatkah penanganan kasus ini?